Hari ini kita akan belajar IPS mengenai letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia, kita mulai dari karakteristik dulu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia membentang dari kota titik-titik sampai kota titik-titik. Di sini Indonesia, ya, wilayah Indonesia membentang dari kota Sabang di Aceh sampai kota Merauke di Papua. Kedua, wilayah Indonesia sangat strategis, terletak pada jalur persilangan benua titik-titik dan benua titik-titik, serta antara samudra titik-titik dan samudra titik-titik. Kita lihat di peta, ada dua benua yang mengapit wilayah Indonesia, yaitu benua Asia di utara, Australia di selatan, kemudian ada dua samudra, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ketiga, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim. Garis khatulistiwa itu garis 0 derajat tentang utara. Di sini ada garis khatulistiwa, di mana garis khatulistiwa ini melewati kota Pontianak, salah satu kota di Indonesia yang berada di Kalimantan Barat. Akibat wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini, maka Indonesia beriklim tropis. Keempat, wilayah Indonesia memiliki ribuan pulau sehingga disebut negara. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, bukan beberapa, tapi ribuan pulau. Ada pulau yang besar, ada yang pulau kecil. Pulau besar yang ada di Indonesia antara lain Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa. Di sini ada Pulau Maluku, ada Ambon, ada Pulau Timur, ada Bali di sini, ya. Jadi ada banyak pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga Indonesia mendapat julukan sebagai negara kepulauan, ya, karena memiliki banyak pulau, beribu-ribu pulau. Kemudian wilayah Indonesia memiliki hamparan laut yang luas, sehingga disebut negara. Kita lihat di sini banyak laut atau perairan yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki luas lautan itu lebih luas daripada daratannya, sehingga wilayah Indonesia disebut negara maritim karena sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kita bisa lihat di sini ada Selat Karimata, ada Laut Natuna, Laut Makassar, Laut Jawa, kemudian di sana ada Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru, yang mengelilingi Indonesia. Kemudian kita masuk ke letak geografis dan astronomis Indonesia. Apa sih letak geografis dan astronomis Indonesia? Mari kita lihat di slide berikutnya. Letak geografis itu letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Di sini negara Indonesia kita lingkari yang biru. Kita lihat di sini Indonesia berada di antara dua benua dan di antara dua samudra tadi kita sudah bahas. Sebelumnya kita akan cek dulu nama-nama dari benua-benua yang ada di dunia. Di sini ada Amerika Utara, nomor 1. Nomor 2 ada Amerika Selatan. Nomor 3 ada Eropa. Nomor 4 ada Afrika. Nomor 5 adalah Asia, benua terluas. Kemudian nomor 6 ada Australia. Kita bisa lihat dari kenyataannya di permukaan bumi bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua, Asia, Australia. Kemudian berada di dua
samudra di antara dua samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, jadi kalau ditanya letak geografis Indonesia itu letaknya di antara dua samudra dan dua benua. Samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Benua apa? Asia dan Australia. Letak geografis Indonesia ini sangat strategis, ya. Jadi banyak negara yang ingin menguasai Indonesia karena letaknya yang sangat strategis. Kita bisa lihat di peta di sini posisi silang Indonesia, ya, di antara dua benua Asia Australia dan benua Samudra Hindia dan Pasifik. Akibat letaknya ini, pengaruhnya apa bagi Indonesia? Oke, pengaruh letak geografis bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain satu, Indonesia terletak pada lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia, sehingga dapat menunjang kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Kemudian selain itu, Indonesia memiliki iklim muson yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian Indonesia mendapat banyak pengaruh kebudayaan asing seperti teknologi, seni, bahasa, dan kebudayaan adat istiadat. Jadi akibat perdagangan, jadi banyak pedagang, ya, yang berdagang di Indonesia. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan kebudayaannya dan adat istiadat serta teknologi, seni, dan budaya. Oke, ini adalah pengaruh letak geografis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita sudah belajar, ya, mengenai letak geografis, itu letak yang letak suatu negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu letak astronomis. Apa sih letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Apa sih garis bujur dan garis lintang? Oke, di sini kita akan jelasin. Garis lintang, apa sih garis lintang? Garis-garis lingkaran yang sejajar dengan khatulistiwa. Khatulistiwa yang mana sih? Khatulistiwa itu yang 0 derajat ini. Jadi garis yang horizontal ini adalah garis lintang. Oke. Kemudian yang garis bujur. Garis bujur adalah garis-garis setengah lingkaran yang membujur dari kutub utara dan ke kutub selatan. Jadi dari utara ke selatan itu ada garis bujur. Ini yang vertikal, ya. Nah, vertikal ini garis bujur. Garis bujur. Apakah kita bisa melihat garis lintang dan garis bujur di permukaan bumi sebenarnya? Tidak. Garis lintang dan garis bujur ini merupakan garis khayal, jadi garis yang tidak ada, tidak terlihat di permukaan bumi. Jadi garis-garis ini dibuat oleh manusia, ya, untuk mempermudah navigasi. Apa itu navigasi? Navigasi adalah untuk menentukan letak atau posisi suatu daerah, ya kan? Selain itu juga digunakan untuk pembagian waktu di suatu wilayah. Kalau di Indonesia ada 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian di sini di mana sih letak astronomis Indonesia? Ini letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita bisa lihat di sini 95 derajat bujur timur vertikal sampai 141 derajat bujur timur. Ya. Kemudian dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke. 6 derajat lintang utara itu di paling utara, yaitu Pulau W. Dan yang 11 derajat lintang selatan itu di Pulau Rote. Sedangkan yang paling barat itu di Pulau Kalimantan sama di Pulau W. Kemudian yang paling timur itu berada di Kota Merauke.
ya, itu letak astronomis wilayah Indonesia. Jadi bisa membedakan ya antara letak geografis dan letak astronomis. Kalau geografis berarti berdasarkan kenyataannya yang ada di bumi. Sedangkan letak astronomis berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Oke. Next di sini Indonesia ya kan suatu negara yang memiliki batas-batas. Jadi suatu negara memiliki batas-batas negara, wilayahnya, wilayahnya. Di sini kita bisa lihat beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia di utara. Di utara di sini ada beberapa negara, ada negara Palau, kemudian Filipina, kemudian ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Thailand, ada India juga. Selain itu perairannya ada Laut Cina Selatan, ada Laut Sulawesi, ada Laut Samudra Pasifik. Kalau di bagian timur ini ada juga Samudra Pasifik sama ini negara Papua Nugini. Kemudian di selatan kita ada perbatasan dengan Laut Arafura, Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Sedangkan yang di barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya. Oke, di sini ada beberapa negara yang berbatasan darat, ya, berbatasan darat langsung dengan Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan dengan Malaysia, kemudian ada di Pulau Timor dengan Timor Leste, dan di Papua itu dengan negara Papua Nugini. Itu beberapa negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Ini ya, kita review kembali untuk batas-batas wilayah Indonesia di bagian utara, kemudian di bagian selatan, kemudian di timur, dan di bagian barat. Oke. Oke. Nih, Indonesia terdiri atas 34 provinsi ya. Ya. Provinsi yang paling muda, yang paling muda ya, yang paling muda lah adalah Kalimantan Utara dengan ibu kota provinsinya adalah Tanjung Selor. Di sini kita bisa lihat wilayah ya, wilayah luas provinsi, wilayah atau luas daerah dari provinsi-provinsi di Indonesia. Yang paling luas adalah provinsi Papua. Di sini luas sekali ya. Dan yang paling sempit itu DKI Jakarta. Ya. Jadi negara kepulauan Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke. Oke. Berjejer-jejer pulau-pulau